menyatukan hati kita. Kita percaya Tuhan kita Allah yang setia. Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi dan menyayangi kita. Mari kita memuji Tuhan, kita mau sembah Dia lebih lagi. Yesus, Kau telah memulai. Terima kasih Yesus. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan hidupku agar indah bagimu. Terima kasih Yesus. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan hidupku agar indah bagimu.
agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Terima kasih Tuhan, haleluya. Oh, karya ajaib-Mu bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu, untuk keajaiban karya-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk penebusan yang Tuhan kerjakan bagi kami. Terima kasih untuk karya besar karena kasih-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan, saat ini kami siapkan hati kami untuk firman-Mu. Tuhan, tolong kami, biar kami dapat menyediakan tanah hati yang terbaik untuk Tuhan taburi dengan firman-Mu. Berkuasalah atas setiap kami, berdaulatlah atas hidup kami. Layak kuduskan kami, layak kuduskan hamba-Mu Tuhan, agar kami dapat menerima yang terbaik yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara, sama-sama kita akan melihat firman Tuhan, kita belajar firman Tuhan di dalam Lukas pasalnya yang ke-24 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-35 tentang Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di hadapan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?"
Lalu ia menjelaskannya kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Sampai di situ aja saudara, kita sudah membaca ayat ini. Dan ayat ini juga sudah tidak asing lagi bagi setiap kita. Tetapi kita akan kembali melihat firman Tuhan ini. Saudara, saya berikan tema firman Tuhan, dekat tapi tidak kenal. Ya, jadi dekat tapi tidak kenal. Saudara, kalau kita melihat, dikatakan bahwa pada ayat 13, pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus. Emmaus ini dikatakan letaknya sekitar 7 mil dari Yerusalem. Berarti kalau 1 mil itu saya lihat 1 mil itu kira-kira 1.610 meter, berarti 1 kilo setengah, ya, 1,6 kilo 1 mil. Kalau 7 mil berarti sekitar 11 kilometer dari Yerusalem. Jadi Emmaus letaknya itu sekitar 11 kilometer dari Yerusalem. Mereka berjalan menuju ke kampung Emmaus. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika mereka berjalan, Alkitab sendiri menjelaskan di sini, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika mereka berjalan dan mereka bercakap-cakap, keadaan, situasi yang gempar saat itu di Yerusalem, yaitu mayat Yesus tidak ditemukan di kuburnya. Ternyata Yesus bangkit. Yesus hidup. Yesus bangkit dari kematian dan gempar di seluruh Yerusalem saat itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kegemparan ini luar biasa. Mereka begitu kaget, apalagi para imam-imam besar, para farisi-farisi yang sudah menyalibkan dia. Saudaraku, ini membuat mereka sangat ketakutan. Karena apa? Membuktikan bahwa apa yang dia katakan itu adalah ya dan amin. Bahwa dia adalah Tuhan yang tidak dapat dikekang oleh maut. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sehingga mereka mulai merekayasa. Saudara bisa baca ya, kalau saudara bisa lihat ayat-ayat yang dimana mereka merekayasa ya, mereka merekayasa bagaimana supaya orang-orang itu mengira bahwa mayat Yesus itu telah diculik oleh murid-muridnya. Tetapi itu mereka bayar supaya menutup mulut kebenaran yang sesungguhnya bahwa Yesus itu hidup. Yesus itu bangkit. Nah, ini menjadi pembicaraan oleh kedua murid ini. Mereka bercakap-cakap, tetapi pembicaraan mereka itu bukan mereka itu kaget dengan kebangkitan Yesus. Bukan hanya itu saja, tetapi mereka kecewa. Ya, mereka kecewa. Mereka berjalan. Kalau kita lihat saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pada ayatnya yang ke-14, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran. Datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Saudara, ketika Yesus datang kepada mereka, ini 2 murid ya, Kleopas dan temannya. Mereka berjalan
Dan Yesus datang mendekati mereka. Yesus yang sudah bangkit itu datang mendekati mereka, berjalan bersama-sama dengan mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dan saat itu kita melihat pada ayat yang ke-16 dikatakan, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Saudara perhatikan, Yesus ini bertanya kepada murid-muridnya, apakah yang sedang engkau percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram, sedih banget. Ya, mereka sangat sedih. Saudara perhatikan, pada ayat yang ke-18, saya kalau baca ayat 18 ini, mau ketawa, ya, kok bisa-bisanya mereka tidak benar-benar tidak mengenal. Malah mereka bertanya lagi, ya. Mereka bertanya kepada Yesus, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem? Yang tidak tahu apa yang terjadi, yang tidak tahu kegemparan yang terjadi hari-hari ini? Dikatakan, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Kok bisa-bisanya, ya? Kok bisa-bisanya engkau berkata, ya, engkau berkata bahwa apa yang engkau percakapkan? Karena semua orang di Yerusalem sedang mempercakapkan. Karena semua orang di Yerusalem sedang membicarakan tentang kisah Yesus bangkit, kubur kosong. Karena Yesus sudah bangkit. Kok bisa-bisanya sosok yang datang kepada mereka ini nggak tahu? Ya, nggak ngerti apa-apa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat pada ayat yang ke-19, lanjut di situ, Yesus bertanya, apakah itu? Ya, apakah itu? Saudara, murid-murid ini tidak mengenal. Mereka tidak mengenal Yesus. Karena ayat 16 itu sudah menjelaskan bahwa tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Sesuatu itu apa, saudara? Mereka terlalu kecewa. Mereka terlalu sedih, muka mereka muram. Kekecewaan itu muncul kepada murid-murid Yesus, kepada orang-orang yang sekian banyak yang begitu mengharapkan. Saudara bisa baca, kenapa kok bisa-bisa mereka begitu kecewa? Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi. Dia adalah seorang nabi. Murid-muridnya mengenal Yesus hanya sebatas seorang nabi. Kenapa mereka sampai tidak mengenal? Ya. Mereka dekat dengan Yesus. Tetapi kok mereka tidak mengenal ketika mereka bersama-sama berjalan ketika sesudah dia bangkit. Kok bisa? Ya. Saudara perhatikan. Karena mereka salah dalam pengenalan. Salah dalam pengenalan. Mereka mengenal Yesus hanya sebatas seorang nabi. Nabi itu kan banyak. Ya. Nabi itu banyak. Nabi itu manusia yang dipercayakan oleh Allah. Itu nabi. Tetapi dia, Yesus, bukan nabi, tetapi dia adalah Tuhan. Dan itu tidak dikenal oleh Kleopas dan temannya sehingga mereka sedih. Mereka tidak
kenal Yesus yang sedang berjalan bersama-sama dengan mereka. Salah pengenalan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pada masih ayat yang ke-19 di situ. Kenapa kok mereka tidak mengenal? Bisa-bisanya mereka tidak mengenal Yesus saat Yesus berjalan bersama-sama dengan mereka sesudah kebangkitannya. Kok bisa Kleopas dan temannya tidak mengenal? Kita lihat masih ayat 19b. Di situ dikatakan, dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Ini loh yang membuat mereka tidak mengenal Yesus setelah kebangkitannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena mereka mengenal Yesus lewat manifestasi-manifestasi yang dikerjakan. Dan ini terjadi di gereja-gereja akhir zaman. Hanya mengenal Yesus karena apa? Manifestasi yang ditunjukkan, yang diperagakan oleh para hamba-hamba Tuhan. Mereka hanya mengenal Yesus hanya sebatas itu saja. Di sini Kleopas dan temannya berkata bahwa dia itu adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan. Mereka hanya mengenal Yesus hanyalah karena kuasa-kuasa Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kekristenan kita di akhir zaman ini, kita diuji. Karena kita akan diperhadapkan dengan keadaan di mana sepertinya Yesus tidak menolong kita. Sepertinya Tuhan tidak menolong kita. Sepertinya pengharapan kita kepada Dia sia-sia. Dan hari-hari ini gereja Tuhan sedang masuk di level ini. Apakah kita dengan muka muram dan kita kecewa karena Dia disalib dan Dia bangkit? Kita kecewa karena tidak mengenal kuasa kebangkitannya. Karena tidak mengenal kenapa Dia datang ke dalam dunia. Dan kenapa Dia harus disalib. Dan kenapa Dia bangkit. Kita tidak masuk di dalamnya. Kita tidak mengenalnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Orang-orang yang tidak menerima kebangkitan Yesus. Orang-orang yang tidak menerima bahwa Dia bangkit, maka orang-orang itu akan hidup di dalam kegelapan, di dalam kematian. Tetapi beda dengan setiap kita yang percaya akan kebangkitannya, kita hidup di dalam kehidupannya, kita hidup di dalam terangnya, karena Dia adalah Tuhan, Dia adalah Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa mereka tidak kenal? Mereka dekat dengan Yesus, tetapi mereka tidak kenal. Ya. Saudaraku, kita lihat pada ayatnya yang ke-25 di situ. Di situ dikatakan, lalu Ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Saudara, dalam perjanjian lama, itu sudah digemakan, sudah disampaikan tentang penyelamatan yang akan Yesus kerjakan.
Jadi perjanjian baru ini penggenapannya. Perjanjian baru ini penggenapannya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Yesus berkata, hai kamu orang bodoh. Betapa lambannya hatimu. Kenapa mereka tidak mengenal Yesus? Mereka memiliki hati yang lamban. Pengertian lamban di sini juga memiliki arti lambat, tumpul, dan tidak aktif akan pengenalan. Ini bahaya bagi setiap gereja Tuhan, bagi setiap anak-anak Tuhan. Mengenalnya hanya sebatas ya wes aku ini Kristen, aku ini pengikut Kristus. Tetapi tidak mengenal di dalam penderitaan-penderitaannya, tidak mengenal tentang kematian dan kebangkitannya. Saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, kekristenan kita pun harus pikul salib. Tetapi murid Yesus yang 2 orang ini, di sini jelas sekali saudaraku. Mereka hanya mengenal Yesus sebatas seorang nabi. Mereka mengenal Yesus hanya berdasarkan kuasa-kuasa yang mereka lihat. Mereka mengenal Yesus hanya sebatas dengan perkataan-perkataan Yesus. Ya. Dan mereka mengenal Yesus hanya sebatas Mesias, ya, Mesias yang akan datang dan membebaskan mereka, tapi kok Mesias itu disalibkan? Mereka hanya mengenal sebatas itu. Ini yang membuat mereka kecewa. Kekecewaan mereka itu, saudara lihat pada ayat ke-21. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Padahal, ya kan? Padahal aku ini sudah berdoa, berharap Tuhan tolong, tapi kok begini? Padahal aku sudah melakukan ini dan itu dengan segenap hatiku, tetapi kok hasilnya seperti ini? Kadang-kala kita seperti itu kan? Sebagai manusia, sebagai gereja Tuhan, sebagai orang yang berkata, aku kenal Yesus. Tapi kadang-kala kita kecewa dengan Dia. Kita kecewa dengan Yesus. Kita kecewa dengan keadaan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Murid-murid ini katakan padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Semuanya itu terjadi itu ketika dia masuk dalam penyaliban. Dan dia dikuburkan. Ketika Yesus mati dan Yesus dikubur, mereka berpikir, impian mereka, harapan mereka pun terkubur. Ketika Yesus mati dan Yesus dikuburkan, mereka merasakan pengharapan mereka pun dikubur. Mereka kecewa, mereka putus asa karena kehilangan pengharapan. Pengharapan mereka satu-satunya sepertinya sudah dikubur. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Mereka ikut Yesus. Tetapi setiap perkataan-perkataan Yesus selama 3,5 tahun, itu mereka tidak masuk menjadi rema di dalam hidup mereka, menjadi daging di dalam hidup mereka. Tapi mereka hanya fokus kepada mujizat-mujizat. Ya. Wah, dia hebat. Dia luar biasa. Saudara, saya pernah merasakan kehilangan sosok yang diandalkan ketika papa saya meninggal. Di situ hati ini ya juga merasakan sesuatu yang diandalkan itu hilang.
kita menempatkan Yesus hanya sebagai seseorang, sosok yang kita andalkan, maka selesailah saudara. Tetapi bersyukur kita punya Yesus. Dia adalah Tuhan yang mati dan bangkit. Amin. Berarti pengharapan yang ada di dalam kita, pengharapan yang hidup, bukan pengharapan yang mati. Amin. Pengharapan yang ada di dalam kita adalah pengharapan yang hidup. Yang selalu menyertai kita di setiap langkah hidup kita, dalam pekerjaan kita, dalam hal apapun, dalam situasi apapun. Dia menyertai kita. Pengharapan yang hidup di dalam kita. Karena Yesus, Dia adalah Tuhan yang ada di dalam kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita lihat sampai-sampai Yesus itu berkata pada ayat 25 tadi. Hai kamu orang bodoh. Gregetan rasanya. Sudah ikut Yesus sekian lama. Sudah mengalami perjumpaan nyata dengan Yesus. Sudah ngalamin pertolongan-pertolongan Tuhan. Sudah makan minum bersama dengan Yesus. Tetapi ini mereka hanya fokus kepada berkat-berkatnya saja. Hati-hati, jangan sampai kita sebagai gereja Tuhan, jemaat Tuhan, kita hanya fokus kepada berkat-berkatnya Tuhan aja. Jadi ketika kita menurut kita, yang kita doakan, ya, kita merasa bahwa tidak dijawab, atau kita merasa bahwa aku tidak diberkati, karena yang kita doakan menurut kita belum dijawab oleh Tuhan, dan kita mulai kecewa. Karena kita fokus kepada berkat. Kita lupa, ya, kita lupa bahwa sesungguhnya kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Yesus, kita harus ada di dalam kematian dan kebangkitannya. Amin. Karena kematian dan kebangkitannya membuat kita menang dalam hidup ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan kita menjadi orang yang dekat tapi tidak kenal. Ya. Kita mengenal, kita menyanyikan, ku mau cinta Yesus selamanya. Kayaknya, aduh aku cinta Yesus, aku kenal Dia. Tapi itu hanya di bibir saja. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat di sini, ya, kita lihat di sini, Yesus berkata bahwa hatimu lamban sekali, ya. Betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya. Lamban hati ini, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, lambat sekali untuk memahami. Lambat sekali untuk mempercayai. Lambat sekali untuk mau mengerti. Mau butuh, ya, referensi-referensi mujizat-mujizat lainnya lagi. Baru mau percaya kepada Dia. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Mari. Saya rindu jemaat Tuhan. Ya, jemaat Tuhan. Di hari-hari terakhir ini. Kita jangan hanya sekedar dekat. Tetapi tidak mengenal Dia. Tapi biarlah kita dekat dan mengenal Dia secara pribadi. Amin.
Saudara, kita nggak mungkin bisa mengenal Dia kalau kita tidak baca firman Tuhan. Betul. Itu nol. Kita katakan kita mengenal Dia, tapi kita tidak pernah bercakap-cakap dengan Tuhan. Tidak membaca, tidak mengerti isi hatinya. Karena ini adalah isi hati Tuhan. Ya. Firman Tuhan adalah isi hati Tuhan. Jadi kalau kita tidak baca firman Tuhan, ya, dan kita katakan bahwa saya pengikut Yesus, saya murid Yesus, jangan-jangan kita adalah Kleopas dan temannya. Karena mengenal Dia hanya sebatas seorang nabi, mengenal Dia hanya sebatas kuasanya saja, mengenal Dia hanya sebatas perkataan-perkataan ajaibnya. Ya. Mengenal Dia adalah sosok yang memberi pengharapan. Kalau kita hanya mengenal Dia sebatas itu aja dan tidak mengalami Dia secara pribadi, tidak pernah bercakap-cakap intim dengan Tuhan, itu nol, saudara. Karena kita akan diperhadapkan dengan situasi yang jeklek di mana kita merasa bahwa Tuhan, tantangan ini, ya, tantangan ini begitu berat. Tetapi kalau kita kenal Dia secara pribadi, maka kita akan berkata, walaupun tantanganku berat, walaupun sepertinya tidak ada harapan, tetapi aku akan tetap percaya Dia adalah Tuhan yang hidup, yang selalu ada dalam hidupku. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat baik-baik. Kita lihat dan ayat-ayat yang kita baca lagi berikutnya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Pada ayatnya yang ke-29, ya. Tetapi mereka sangat mendesaknya katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam, lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Saudara perhatikan, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Saudara buka Yohanes pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Kita lihat berikutnya pada Lukas 22, ayat yang ke-19. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. 3 ayat ini sama ya. Kita lihat kita balik di Lukas 24 tadi. Lukas 24 ayatnya yang ke-30. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Saudara, ayat 31 berkata, ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Saudara perhatikan, ya, saudara perhatikan, mereka kenal Yesus. Ya. Hal yang sangat penting sekali sebelum Yesus masuk di dalam penyalipan. Dan ini adalah ciri khas Yesus yang sangat-sangat mereka kenal. Yesus mengadakan mujizat, ya, berkali-kali Yesus mengadakan ini dengan mereka. Ini adalah ciri khas yang sangat-sangat mereka kenal. Yesus mengambil roti, mengucap syukur, ya, mengucap berkat atasnya dan memecah-mecahkannya.
ketika Yesus membagikan kepada mereka. Dan dikatakan ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Kembali Yesus mengingatkan kepada mereka. Kembali Yesus mengingatkan kepada mereka. Inilah tubuhku yang dibagi-bagikan, yang dipecah-pecahkan, yang dihancurkan untuk engkau. Dan mereka makan. Terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Jangan kita lamban untuk mengenal Dia. Ya. Jangan kita lamban untuk mengerti akan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saya pribadi dan saudara. Oleh sebab itu mari baca firman. Baca firman. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kita lihat di sini. Ya. Kita lihat di sini. 1 Yohanes 2 ayat yang ketiga. Sebagai tanda kita mengenal Dia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah. Yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Saudara, turuti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu apa? Ada di dalam sini semua, saudara. Ya, ada di dalam firman Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat yang keempat. Barang siapa berkata aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Kita mau menuruti perintah Tuhan, amin. Kita mau menuruti perintah Tuhan. Di hari-hari terakhir ini, kita koreksi diri kita. Saya pribadi pun, saya harus mengoreksi diri saya. Jemaat Tuhan, umat Tuhan. Mari kita mengoreksi diri kita. Sudahkah kita melakukan perintah-perintah Tuhan? Jangan sampai kita katakan kita dekat dengan Dia, tapi kita tidak mengenal Dia. Karena dikatakan kalau kita mengenal Dia, ayat yang ketiga tadi di dalam 1 Yohanes 2 ayat 4 itu dikatakan kita menuruti perintah-perintahnya. Ya. Dan kalau kita tidak menuruti dan jikalau kita tidak menuruti perintahnya dan kita berkata, "Oh, aku kenal Dia," tapi kita tidak menuruti perintahnya. Dikatakan kita adalah pendusta. Dan tidak ada kebenaran di dalam kita. Tapi saya percaya jemaat Tuhan, kita adalah orang-orang yang dekat. Dan bukan hanya sekedar dekat, tapi kita kenal Dia. Amin. Mari kita turuti perintah-perintahnya. Amin. Turuti perintah-perintahnya. Dan kita menjadi orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Dan ada di dalam pelukannya. Karena kita mengenal Dia, menuruti perintah-perintahnya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan sampai kita hanya sekedar dekat. Jangan kita hanya sekedar menjadi Kristen, pengikut Kristus, tanpa pengenalan akan Dia. Tanpa mengerti rencana-rencana Dia bagi setiap kita. Kalau pengenalan kita hanya sebatas dekat dengan Dia, tanpa melakukan perintah-perintahnya, saudara, kita dikatakan pendusta. Dan kita akan mengalami kekecewaan-kekecewaan. Kita akan mengalami pengharapan-pengharapan yang sia-sia. Oleh sebab itu, dekat dan kenallah Dia. Seperti 1 Yohanes 2 ayat 3 tadi katakan. Kalau kita mengenal Dia, maka kita harus menuruti perintah-perintahnya. Itu adalah tanda sebagai sosok yang mengenal Dia secara pribadi.
Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Ku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seberapa pengenalan kita akan Dia, itu menentukan respon hati kita terhadap segala keadaan. Oleh sebab itu, milikilah pengenalan yang benar akan Dia. Bukan hanya sekedar dekat tanpa kenal, tetapi biarlah kita mau dekat dan mengenal Dia secara pribadi. Kalau kita mengenal Dia secara pribadi, maka kita akan mengerti tentang pikul salib. Kita akan mengerti ikut Dia dan pikul salib. Kita akan mengerti tentang penderitaan. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kenali Dia. Kenali Dia lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Katakan, ajarku mengerti Tuhan. Haleluya. Ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku dalam terang firman-Mu, ajarku berserah hanya padamu. Bapakku, ajar jalan tangan. Oh Tuhan, haleluya. Perbuatanmu Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Oh, gira lama. Oh, gira lama. Gira lama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik bagi kami Tuhan. Engkau teramat baik bagi kami. Tuhan, tolong kami agar kami mengenal Engkau secara pribadi lewat kuasa kebangkitan-Mu. Biarlah kami mengikuti apa yang Tuhan mau di dalam hidup kami.
mengarahkan hati kami kepada Engkau. Bawa kami untuk tetap percaya kepada Engkau. Karena kami tahu ketika kami percaya kepada Engkau dengan sungguh-sungguh, maka di situ ada kekuatan yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapa di sorga, hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau yang akan terus memakai hamba-Mu, Engkau mengurapi dalam pelayanan, dalam keluarga, dan apapun juga yang dilakukan Tuhan yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, memberkati umat-umat Tuhan yang sudah hadir hari ini, yang sudah melayani Tuhan, yang sudah mempersembahkan korban terbaik hati yang memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Engkau memberkati anak-anak-Mu dalam keluarga, dalam pekerjaan, segala masalah, segala persoalan yang dihadapi, apapun itu juga Tuhan, Tuhan sudah menyelesaikannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tangan Tuhan berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Anak-anak-Mu yang sakit Engkau jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, semangat yang patah Engkau bangkitkan kembali, yang undur dari hadapan-Mu Engkau tarik roh mereka Tuhan untuk datang kembali memuji menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kota kami juga Engkau memberkati kota ini Tuhan. Biarlah berkat-berkat Allah mengalir atas kota ini ya Tuhan. Terima kasih, keselamatan ada di dalam kota ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Sebentar umat-Mu akan kembali ke tempat masing-masing sertai di perjalanan tibakan dengan selamat. Saudaraku, angkat tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Pulang dengan membawa berkat kekuatan, kuat kuasa Allah yang khusus, yang tidak terbatas. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati.